Halo semuanya, kita masih di China. Kita masih di undangannya Chery buat nyobain beberapa mobil baru mereka. Mobil barunya apa aja? India. Ya, jadi sekarang kita mau nyobain ini Tigo 9. Ini adalah sebuah SUV Tigo yang paling gede. Ini grillnya rata karena dia mobil plug-in hybrid, lampu baru, bumper baru, dan dia peleknya gede 20 inci. Dan karena dia mobil plug-in hybrid, katanya sih bisa 1200 km kalau baterai dan bensinnya penuh. Terus karakteristik si Tigo 9 ini ada di bagian sini. Ini khas buat Tigo 9. Dia ada panoramic sunroof, ada roof rail, tapi kayaknya bukan buat nempelin roof box gitu-gitu ya. Ini bagian belakangnya sih kayak Audi Q7 atau Q8 ya. Logo Chery, gede, Tigo 9, dan dia plug-in hybrid. Dia ada yang AWD loh kalau misalnya kalian pengen. Bannya ban Cooper. Sekarang kita lihat dia tuh pakai door handle itu yang kayak Jaguar Land Rover karena Chery masih ada kerjasama sama Jaguar Land Rover. Dan kita lihat bagian dalamnya bagus ya, interiornya biru putih kayak Omoda E5 dan ada 2 layar. Kita mau coba dulu. Oke, kita tutup. Suara tutupnya mantep ya. Oke, ada layar tengah, cluster, dan personalnya dia di sini kayak si Omoda E5. Oke, sekarang kita langsung coba jalan pakai si Tigo 9 yang baru, ini yang facelift ya. Sekarang kita pakai mode listrik, dan karena ini mobil plug-in hybrid, bener-bener nggak ada suaranya. Jadi salah satu keunggulan, nah dia ada kamera 360 ya, bagus. Jadi buat mobil yang segede Palisade ini, gampang buat manuvernya. Kita jalannya biasa aja, mungkin kecepatan kalau di sini sekitar 30 maksimal. Setirnya enteng parah. Ringan banget buat mobil segede ini, jadi harusnya gampang dimanuverinnya. Kita bawa speed sedikit. Oke. Lagi-lagi dibawa di kecepatan 20, setirnya enteng ya. Dan wah, ini paling remnya masih agak dalam sedikit ya. Tapi mungkin karena pertama kali juga gue bawa jadi nggak terbiasa. Tapi tetap yang gue rasain adalah remnya keentengan. Kita ada track slalom di sini. Kita masih pakai electric drive dan dia baterainya itu 47% saat ini. Dan kalau klaimnya Chery ya dia bisa 1200 km. Tadi yang gue bilang kalau misalnya baterai dan bensinnya penuh. Oke, slalom oke. Sekarang kita cobain posisi tidurnya. Mobil China itu ya, benar-benar orientasinya itu kenyamanan, jadi bantingannya empuk. Oke, jadi udah cobain ya tadi si Tigo 9. Pertama-tama sih kita nyetir di tempat test drive ini, mobilnya empuk, nyaman. Dan tadi kita cobain zigzag juga, setirnya enteng, jadi mobil segede ini mudah dikendaliin. Buat bayangan aja ya, ini mobil kira-kira segede Hyundai Palisade. Paling tadi yang gue rasain adalah remnya itu masih agak terlalu dalam dikit, tapi untungnya sistem hybridnya halus, ganti ke petrol sama elektrik itu juga halus, dan semoga range 1200 km itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena menarik, soalnya jarang pilihan mobil plug-in hybrid di Indonesia. Paling kalau misalnya sekarang ada cuma Toyota RAV4, terus Volvo gitu-gitu ya. Sekarang kita mau coba mobil lain. Kalau sekarang kita mau cobain ini adalah Chery Tigo 6. Kalau misalnya kita lihat bagian mukanya nih, seperti ini, mungkin dia tuh jatuhnya harusnya Omoda ya, tapi entah kenapa dia jadi Tigo. Ada logo Chery depan sini, terus biasanya mobil modern, lampu LED, DRL, lampu benernya di situ, dan karena dia mobil listrik murni, nggak ada grillnya. Ada sih, itu yang kecil di bawah situ. Sensor ADAS itu kamera sama apa namanya? Sensor radar. Pelek aerodinamis khas mobil listrik. Terus kita lihat sekilas interiornya. Oh, ini karena masih prototype, ada yang bocel dikit. Yuk. Dia bagian dalamnya benar-benar mirip antara apa namanya Tigo dan Omoda. Identik ya, maksudnya tombol-tombol setir ya. BTW ini tombol scroll wheelnya kayak Tesla loh. Serius. Bisa di kanan kiri atas bawah. Layar tengah. Terus di sini ada panel kayu yang mungkin plastik ya. Terus ventilasi AC, bahannya empuk, dan lagi-lagi dia tuas transmisi di setir. Ada kayaknya buat wireless charger nih ya. Cup holder sama ada ventilasi buat dinginin minuman. Desain joknya bagus, udah elektrik kanan kiri tuh. Dan kayaknya ini di bagian belakang lebih lega daripada Omoda yang kita kenal. Yuk kita nyetir. Sesi pertama kita disetirin dulu ya sama orang Chery-nya.
Nah, ini ada tes akselerasi. Kita coba. Ready? Ready. Let's go. Oke, remnya oke. Body jauh lebih flat. Mungkin karena dia mobil listrik juga ya, baterai di bawah. Left. Oke. Oh, ada tes bundaran buat buktiin manuvernya. Oke. Manuver lagi, kiri kanan. Iya. Stop. Stop. Oke, sekarang giliran kita buat nyetir si Chery Tiggo 6 ini. Kita atur dulu joknya. Siap. Ya, sekarang kita mau coba akselerasinya. Sebentar aja. Powernya pas sih, jadi nggak meledak-ledak, cukup-cukup aja. Dan pengendaliannya masih lumayan lincah, lagi-lagi setirnya enteng ya. Tapi lagi-lagi karena ini adalah sebuah crossover dengan wheelbase-nya pendek, dia relatif nurut. Nah, sekarang kita coba kemampuan manuvernya. Dan dia ada kamera 360 ya. Ih, beloknya lumayan patah loh. Tadi gua hampir kena kon, jadi mundur aja. Nah, sekarang udah lebih aman. Sebenarnya mungkin dia beloknya bisa lebih patah, cuma gue ngambil belokannya kurang tepat. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba gas, kita belok di sini. Bodinya masih nurut, body roll nggak banyak, dan kita berhenti. Ini adalah crossover listrik dengan tenaga yang cukup, handling lumayan oke, stiringan, remnya lebih enak daripada si Tiggo 9, dan beloknya cukup patah meskipun bukan yang kayak sat banget, tapi udah lumayan oke. Menarik juga sih ini. Oke, jadi kita udah selesai buat nyobain si Chery Tiggo 6 mobil ini. Dan ini adalah mobil listrik yang kayaknya kalau masuk Indonesia, dia kelasnya akan ada di atas Omoda E5. Kenapa? Baterainya lebih gede, 66,5 kWh. Range-nya bisa sekitar 512 km menurut tes WLTP. Tenaga 210 horsepower dan torsi 280 Nm. Jadi misalnya masuk, sekali lagi, harusnya posisinya benar-benar di atas si Omoda E5. Tapi menurut kalian gimana bentuk si Tiggo 6 ini? Kita lanjut cobain mobil yang lain. Oke, jadi habis Omobi nyobain, sekarang giliran kita buat nyobain si Chery Arizo 8 ini. Dia ada yang turbo, ada yang hybrid, kita mau cobain yang plug-in hybrid. Ini tenaga totalnya bisa sekitar 360 tenaga kuda, dan kalau misalnya torsi sekitar 530 Nm. Kalau misalnya EV range only alias pakai tenaga listrik aja, dia bisa 120 km, 123. Tapi kalau digabung listrik bensin full, dia bisa lebih dari 1200 km. Mesinnya 1500 cc turbo plus satu motor listrik. Kita cobain yuk. Oke, jadi sekarang kita mau cobain si Chery Arizo 8 sedan plug-in hybrid dengan tenaga 360 tenaga kudaan, hybrid mode sport. Oke, kita coba gas 1 2 3. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Di trek pendek itu kita bisa dapat 100 km per jam. Dan karena ini ya, perpaduan antara bensin dan listrik, jadi tenaganya berasa ngisi terus dari bawah ke menengah. Atasnya tadi mungkin nggak terlalu kelihatan karena nggak ada RPM-nya, tapi emang enaknya plug-in hybrid itu, kita bisa kombinasi pakai tenaga listrik dan bensin buat misalnya listrik dalam kota. Jadi kita benar-benar bisa kayak pakai tenaga listrik aja, dicas gitu setiap malam, jadi nggak bakar bensin sama sekali. Tapi kalau misalnya buat jalan jauh, kita bisa pakai tenaga bensinnya. Best of both world. Andai plug-in hybrid bisa lebih populer di Indonesia, tapi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan baru dari Chery. Nah, pertama kita mau lihat ini dulu ya. Ini ada Jayco J8 yang udah di facelift. Kalau kalian penasaran, ini SUV kira-kira seukuran Hyundai Palisade, kira-kira. Tapi kalau ngelihat vibe store itu agak-agak kayak Range Rover nggak sih? Kita lihat nih grillnya tegak lurus ya, grillnya silver, ada radar tuh buat ADAS, dan ada kamera juga di atasnya tuh buat ADAS juga. Lampunya udah full LED, pastilah ya. Sensor parkir, terus ini ada pakai ban Michelin 245/50 R20 20 inci, gile ya. Michelin i-Primasi, berarti ini ban untuk efisiensi. Nah, si Jayco J8 ini dia ada yang biasa, maksudnya mesin bensin biasa gitu ya. Ada juga yang plug-in hybrid. Yang kita lihat ini adalah versi biasanya, bukan hybrid, tapi nanti kita cobain juga yang plug-in hybrid. Nah, ini ada kamera 360 derajat ya, dan nggak cuma 1, 2. Nggak ada yang ini bukan kamera. Ini mah buat project logo Jayco ke bagian bawah.
Door handle bisa flush, jadi kalau dikunci bisa rata, tapi kalau lagi unlock nongol kayak begini. Kita bisa lihat sekilas interiornya, dia pakai setir yang agak beda sama Omoda, tapi tombol-tombolnya agak sama. Ada sensor buat ngebaca arah mata supirnya. Di sini buat wiper sama sen, dan di situ buat transmisi sama kayak Omoda i5 dan Mercedes-Benz. Layar gede, ada head-up display, dan desain dashboardnya itu mengingatkan sama Mercedes GLE. Dan tombol startnya tuh kalau bisa kelihatan juga mirip sama Mercedes. Center console kayu, piano black, ada wireless charger di situ. Plus dia punya heated seat dan mungkin juga punya pendingin ya, tapi kita lihat nanti. Dan tombol buat ngatur kursinya ada di tengah situ, di pintu situ, sama kayak Mercedes-Benz. Untuk audionya juga udah pakai Sony, dan khusus supir ada speaker di headrestnya. Gue nggak tahu ini buat noise cancelling atau mungkin buat experience musik atau apa kali ya, Wan ya? Kan itu Apa? itu buat getar-getarin kepala, der gitu. Ah, biar goyang dangdut pantura. Ini dia pakai ini kristal gitu loh. Kayak WMB ya? Ini buat Kayak- mode berkendara. Apa GWM? WMB. Bukan GWM. Alah, center console juga jarang-jarang center console bagian tengahnya sama kayak ini, warna cerah, sama ada ventilated juga. Controller buat jok penumpang depan, jadi kalau penumpang belakang pengen ruang lebih bisa. Panoramic sunroof tadi gue udah bilang. Dan dia ini Turo ya, cuma 2 baris. Sementara kalau Hyundai Palisade itu 3 baris. Dan kita lihat bagian belakangnya, dia ada blind, ada tirai kayak gini. Speakernya bagus, speaker Sony, dan ada AC. Lagi-lagi nih kayak Mercy ya, nih. Kayak muka nggak sih? Kayak muka. Terus ada apa namanya? USB-A, USB-C. Dan kalau pengen buka pintu, kita pakai ini. Yang ini ya. Tapi ini elektronik. Jadi kalau akinya mati dan kita pengen buka pintu, kita pakai yang ini. Ini yang manual. Jok belakang nggak elektrik, tapi kalau pengen ngelipat jok belakang, seperti ini caranya. Oke, kita tutup. Di bagian belakang baru kita bisa melihat dimana menurut gua ini adalah angle atau sudut terbaik dari si Jeku J8 ini. Tapi kalau dari sini bisa ngelihat ini antara mirip Range Rover, tapi lampu belakangnya kayak Audi Q8. Audi banget nggak sih? Kita buka bagasinya. Kita buka. Elektrik pastinya ya. Dan lumayan lega. Seperti gue bilang, ini cuma 2 baris. Jadi mungkin kalau yang ngincar 3 baris, mungkin ini belum bisa memenuhi, tapi kita lihat aja apakah ke depan akan ada update. Kita tutup, lantainya cukup tinggi ya, tapi kita buka dulu. Wah, gila men, ban serep full size. Ini tidak akan menyusahkan kalau ada apa di jalan. Tutup. Dan kita bisa lihat knalpotnya palsu. Sekarang kita coba duduk belakang dulu. Dia ada tirai ya, buat 2 penumpang belakang. Ini ada Audrey dari setir kanan. Halo semua. Terus di sini juga ada AC, ada jok pendingin sama penghangat. Terus nih buat ngaturnya dari sini. Dan dia ada buat ngatur settingan kursi penumpang depan. Legroom lega parah. Terus ini plafonnya bagus, dia pakai sejenis bahan bleedru ya. Jadi kesannya bagus dan ada lampu di sini. Jadi untuk kesan pertama very good. Apalagi kalau misalnya kalian beli buat duduk di belakang. Speakernya aja keren, ada ambient light dan AC-nya di pilar B. Ada gantungan buat jas gitu-gitu ya. Overall bagus, kita coba nyetir. Kalau gimana Sat? Kursinya empuk ya? Empuk. Jadi sekarang kita cobain nyetir si Jeku J8 Hybrid ini. Dia pengen nyalain tuh cukup injak pedal rem, masuk gigi dan tinggal jalan. Ini kita mode elektrik. Ini ya kayak punyanya Palisade semacamnya. Seperti biasa ya, Chery itu punya bantingan suspensi yang nyaman. Nyaman banget. Kita harusnya sih gas, tapi ingat ini hujan, jadi kita sangat-sangat careful, sangat-sangat hati-hati aja. Secukupnya aja, mungkin segini aja. 30. Dan dia kalau klaimnya dia bisa electric only sekitar 100 km-an. Tapi nggak tahu kenapa, tadi kan ada 2 mobil ini, ada 2 mobil Jeku J8. Yang satu ini yang kita naikin sekarang, itu suspensi belakangnya turun banget. Yang satu lagi normal. Entah yang satu suspensi belakangnya ada sedikit kendala, atau mungkin ya gitulah, mungkin orang Chery aja yang tahu, kita mah nggak tahu. Tapi untuk overall pertama, setirnya ringan, pedal remnya masih lebih oke daripada Tiggo 9. Tiggo 9 kemarin agak kedalaman, yang ini oke. Dan karena ini hujan, bisa kita dengar peredaman suaranya bagus ya, apalagi buat SUV sebesar dan semewah ini. Oke, braking? Oke.
Jadi si Jeku J8 Hybrid ini kayaknya bakal jadi proposisi atau alternatif yang sangat menarik kalau misalnya kalian consider mobil-mobil seperti Hyundai Palisade atau mungkin belum tentu bener belum tentu salah GWM Tank 500. Tapi baik lagi, preferensi kalian gimana? Kalau misalnya dibandingin sama ini terus cari Tiggo 9, kalian suka yang mana? Kalau gue mending prefer ini sekalian, karena kalau misalnya emang pengen keren teknologi yang bagus-bagus, kasih di brand premiumnya sekalian. Oke, jadi itu dia review kita soal si mobil ini, si Jeku J8 plug-in hybrid. Ini yang AWD, jadi dia tenaganya bisa hampir 600 tenaga kuda dan torsinya 900 Nm lebih. Electric range sekitar 120 km menurut siklus WLTC. Tapi baik lagi, kalau misalnya ada di Indonesia, mungkin rivalnya adalah Hyundai Palisade, Tank 500 dan kawan-kawan. Tapi kita lihat aja gimana strategi Chery nanti. Oke, semuanya nanti kita lanjut ke mobil berikutnya. Ya, jadi kita bakal lihat salah satu mobil yang bisa kita coba di sini adalah Jeku J7. Jeku ini brand dari Chery yang lebih fokus ke SUV kotak-kotak kayak gini. Lihat logo Jeku di depan gede, terus ada kamera depan, berarti mobil ini udah punya kamera 360 derajat. Ada fog lamp kecil di bagian sini nih, lampu utamanya di sini, dan LED-nya kayak checker flag. Keren ya. Ini kap mesinnya ada kayak gundukan gini ya, seolah-olah mesin di bawahnya itu besar sekali, padahal dia ada beberapa pilihan mesin, ada yang plug-in hybrid, tapi ini yang kita lihat sekarang adalah yang versi bensin biasa. Ini bukan hybrid ya, tapi yang kita test drive adalah mobil hybrid. Dia ada panoramic sunroof, kalau kalian bisa lihat tuh. Dan di spionnya juga ada kamera, tadi gue bilang kamera 360 derajat. Dan Chery itu sangat bermitra dengan Jaguar Land Rover, makanya desain handle pitnya itu mirip. Dia bisa pop up, jadi kalau lagi ke unlock, dia kayak gini, ketarik. Tapi kalau lagi lock, dia bakal flush rata dengan body. Dia ini perloknya nih ya, dia pakai ban Continental dan kalipernya merah depan belakang. Agak sedikit cheesy kalau buat SUV kayak gini, tapi mungkin lebih cocok di mobil sport. Ada detail garis aero di sini, meskipun gue yakin ini buat desain ya, mungkin buat aero nggak begitu ngebantu. Dan sama seperti lampu depannya, lampu belakang itu ada motif ala-ala checker flag tuh. Ini lampu mundurnya ya. Nah, dia knalpotnya kalau kalian bisa lihat, ternyata knalpotnya palsu kayak Mercedes. Dia ada di bawah situ. Tapi cukup lucu nih, penggeraknya VAWD. Ya begitulah. Nah, kalau kita lihat nih ya, coba kita buka. Dia udah power tailgate. Dia tuh lantainya cukup tinggi ya, tapi nggak nyusahin amat. Kapasitasnya oke, kadar ruangannya nih, lihat ruangannya relatif kotak, jadi lebih bisa maksimal volume bagasinya. Kalau kurang bisa dilipat tuh kayak gitu. Dan dia ada cantolan di sini, sama di sini juga. Terus ada colokan 12 volt kalau misalnya pengen nyolok vacuum cleaner buat bersihin bagasi. Dan di baliknya ada ban serep full size. Ini sangat ngebantu kalau lagi kena darurat di jalan, kita bisa langsung ganti bannya dengan ukuran yang sama dan langsung jalannya seperti biasa. Kita tutup. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Setir Jeku dengan tombol bagian kanan kiri yang identik sama Omoda, dan layarnya bagus ya di bagian cluster, di bagian tengah. Tapi ini kalau misalnya dilihat-lihat, resolusi di kameranya itu agak sedikit buram, tapi ya udahlah. Kita masuk aja. Iya. Di sini kita bisa lihat ada sensor buat baca mata pengemudi apakah lagi lurus atau lagi meleng. Ini buat perlampuan sama sen, yang ini buat wiper. Plus dia untuk setirnya dia masih bisa teleskopik tapi manual. Jadi posisi nyetirnya bisa enak ya. Tapi mobil ini punya posisi nyetir yang agak sedikit tinggi. Plus kalau misalnya kita putar-putar kayak gini ya, dia bisa. Dan masih banyak settingan lainnya. Tapi kita lihat aja di bagian sini nih. Kita bisa atur sudutnya mau yang kayak gimana. Dan ini dia kunci dari mobil ini. Kayak Chery dan kayak Omoda gitu ya. Chery Tiggo, Chery Omoda. Kuncinya begini semua. Dan layarnya model portrait, tapi dia nggak bisa diputar-putar kayak BED. Dan kita lihat menunya ada apa aja, musik, radio, Jeku Navi gitu ya. Mungkin buat maps gitu-gitu. Settingan mobilnya kita lihat. Vehicle setting, alarming reminder, maintenance, wireless charging. Oh, mobilnya wireless charging ya. Brake pitch control, vehicle comfort. Oh, ada ambient light juga. Dia ada ambient light dengan warna yang sangat banyak. Vehicle comfort, driving position, race position, alternate location. Menarik. Dan gue suka tuas transmisinya. Ini gagah banget ya. Kayak apa ya? Kayak truss pesawat mungkin.
Nah, dia bisa manual juga. Dan ini ada buat defogger, ini buat nyelamatin AC kali ya. Oh bukan, nyelamatin layar. Jadi kalau kita pencet, layarnya mati, hidup lagi. AC, terus ini mode berkendaranya, dia ada off-road, sand mode, mud mode, snow, sport mode, normal mode, eco mode, cup holder, tempat buat naruh HP, dan oh ya, dia ada penghangat jok di kiri kanan sama lampu hazardnya di sini. Kita buka center console, dia ada tempat buat naruh barang-barang kita dan ada ventilasinya. Kalau kalian bisa lihat, ini tray terpisah ya. Terus ada celah kecil buat taruh HP di sini, dan di side door trim itu lumayan kokoh, lumayan tegas, dan ada ambient light tadi di sini ya. Terus ada aksen AC-nya, di sini juga bahannya bagus, kulit, terus jahitan gitu ya. Ada panoramik, dan ini joknya kalau kalian lihat ini kayak ada kuping yang bisa ditekukin, tapi enggak, ini cuma desainnya aja begini. Kalau di belakang sebenarnya mobil ini cukupan aja ya. Lihat, dia ada AC tapi cuma satu dan nggak bisa kita kendalikan, tapi ada jok penghangat nih. Jok penghangat ya, kita lihat, kita zoom. Tapi nggak ada jok pendingin. Casan USB A, USB C, kantong. Terus kantongnya lengkap ya, di kanan kiri ada. Dan lihat, joknya cuma buat 3 orang di bagian belakang. Ada armrest dengan cup holder, ada ambient light dan panoramic sunroof yang gede. Dan kalau kita duduk, tinggi gue 178. Ruang kaki bagus, ruang kepala juga masih bagus. Oke, jadi sebenarnya kalau di belakang cukup, tapi jujur si Jayco J7 ini cukup menarik loh, serius. Kita tutup. Oke, sekarang kita mau coba si Jayco. Kita injak rem, masuk gigi, karena nggak ada tombol start ya. Dia sekarang di mode hybrid electric vehicle. Dia bisa hybrid, bisa elektrik, dan bisa EV+. Mungkin itu buat memaksimalkan range-nya ya. Oke, sekarang kita coba. Tapi kita pelan-pelan ya, karena masih becek, jadi hati-hati, oke? Berat setir, agak kentengan nih. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya udah up to speed. Oke, masuk 1, 2. Tapi gue suka manuvernya, bagus. Suspensinya oke. Body roll ada tapi tolerable, masih dalam batas toleransi. Zigzag oke juga. Kira kebanyakan muternya. Regennya nggak berasa, regennya nggak terlalu berasa, tapi mungkin bisa diatur. Nah, udah selesai. Emang sesinya pendek banget, tapi overall ini bagus. Ini lumayan bagus. Udah maksimal tadi gua setting. Regen udah maksimal? Udah maksimal, emang segitu doang. Oke, berarti emang Sama bukan kayak E5 ya. E5 kan juga regennya nggak terlalu E5, regennya nggak terlalu berasa sih. Jadi sama. buat sebuah mobil plug-in hybrid, mobil ini cukup oke dan ditunggu kedatangannya di Indonesia. So far, oke. Sip, sekarang giliran kita buat cobain Jayco J6. Ini kalau di China dijual sebagai iCar, tapi kalau buat diekspor sebagai Jayco. Ini SUV kotak listrik, katanya sih ini potensi masuk Indonesia. Kita lihat dulu. Tapi ini cuma lurus doang ya, kita cuma bisa tes performanya kayak gimana. Jadi ayo kita lihat panoramic sunroof, roof rail, dan model pintunya kayak gini. Nah, ini bagian dalam si Jayco J6. Lihat, dia speedometer udah layar. Terus kalau buat ganti gigi, dia ada di sebelah sini kayak Mercedes-Benz. Terus layar tengahnya ini gede, kita bisa ngatur macam-macam nih fungsi kendaraan, terus bisa ngatur kamera segala macam nih. Kita buka, dia kameranya udah 360 derajat, jadi kita bisa lihat sekeliling mobil. Plus dia juga punya panoramic sunroof. Jadi atap kaca tuh gede ya, dari depan sampai ke belakang. Wih, asik. Sama ada grab handle di sini biar kalau kita off-road itu kita bisa pegangan biar nggak gampang goyang-goyang. Nah, si Jayco J6 ini dia tenaganya 279 tenaga kuda dan 279 Nm torsinya. Kalau baterai penuh, dia bisa jalan sekitar 501 km. Menurut kalian, gimana kalau mobil ini masuk ke Indonesia dengan harga termahalnya sekitar 600 jutaan buat yang 4 WD, yang dual motor, dan tenaga 279 tenaga kuda dan 279 Nm. Sekarang udah masuk, kita mau coba akselerasi, tapi baik lagi cuma lurus doang, jadi emang nggak banyak yang bisa gue ceritain. Mode di sport, baterai 95%, 479 km. 1, 2, 3. Ada sedikit delay. Tapi iya, ya namanya mobil listrik sih pasti tarikannya kenceng di awal, habis itu mulai lama-lama menurun. Nah, tapi ada yang lupa gue ceritain, kalau mobil ini dia punya baterai sekitar
60-an kWh, antara 60 atau 70, dan range-nya itu kalau menurut angka CLTC, tes CLTC itu sekitar 501 km kalau gua nggak salah. Jadi range-nya cukupan. Jadi kalau realistiknya anggaplah sekitar 400 km. Gimana menurut kalian kalau misalnya ada sebuah SUV kotak-kotak kayak katakanlah Suzuki Jimny gitu ya, tapi bertenaga listrik seperti ini? Dan baik lagi seperti yang gue bilang, kemungkinan besar mobil ini akan dijual di Indonesia. Kita lihat aja berapa harganya kalau dijual. Oke, jadi itu dia, kita udah cobain Jayco J8, J7, dan J6. Jujur, produk-produk Jayco ini sebenarnya lumayan menarik ya, apalagi buat kalian yang emang cuma nyari SUV atau crossover dan nggak nyari tipe kendaraan lain. Tapi di antara ketiganya ya kelihatan jelas lah. Kalau J8 itu buat yang luxury, mungkin kelasnya Palisade atau GWM Tank gitu-gitu. Kalau yang J7 ini jujur kayaknya dia bisa nyikat beberapa segmen, asal harganya cocok. Tapi baik lagi kita belum tahu harganya. Nah, yang si J6 yang elektrik itu sebenarnya juga menarik, tapi gara-gara kita nyobain cuma lurus doang, kita nggak bisa komen apa-apa selain dari ya tarikannya kenceng, seperti mobil listrik pada umumnya. Nah, yang buat yang J6 tadi, baik lagi di antara ketiga mobil ini berpotensi dijual di Indonesia, tapi harganya berapa itu yang akan kita tunggu bareng-bareng. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.